Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 26 Juli 2021. Tema renungan dan firman Tuhan saat teduh kita dengan judul Masa Depanku di Tangannya. Masa depanku di tangannya. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Allah. Karena masa depanku sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh kehidupan kami menjalani hari demi hari, waktu demi waktu, yang kemudian itu menjadi kumpulan-kumpulan yang berakhir di masa depan akan menjadi indah atau menjadi buruk, sangat tergantung daripada perjalanan hidup yang kami lalui dengan mengisinya secara benar ataupun salah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Masa depanku sungguh ada. Masa depanku di tangannya. Satu bagian yang cukup menarik. Ayat Alkitab berkata, karena masa depanku sungguh ada, dan tema kita adalah masa depanku di tangannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tema ini sewaktu dikaitkan dengan yang sudah lansia, 70 tahun, 80 tahun, Pak Pendeta, tema ini tidak cocok untuk saya. Karena buat saya sudah ada di masa depan. Masa depanku kalau indah ya indah, kalau masa depannya saat sekarang itu buruk, kami pun juga tidak bisa merubahnya. Sewaktu ditanyakan kepada anak-anak menjawab itu memilihnya apa? Kalau masa depanku di tangannya, tapi buat orang tua merasa tema ini kurang cocok. Karena cocok buat anak-anak muda. Nah, kita berbicara terlebih dahulu buat para orang tua. Sewaktu Anda di usia 70 tahun, mungkin 60 tahun, 80 tahun, apakah tema ini cocok buat sahabat seperjalanan yang usia lansia? Masa depanku di tangannya. Kalau itu sudah terjadi di masa lalu dan sekarang sudah di masa depan, tidak bisa lagi diubah, sudah terjadi. Apalagi kalau itu menyangkut misalkan hal-hal yang buruk. Saya sudah menyesal melakukan banyak perkara-perkara yang salah di masa lalu. Dan saya sudah ada di masa depan dan saya menuai apa yang saya lakukan. Kebetulan kalau itu yang buruk. Kalau orang yang menjalani kehidupan dengan baik, lalu masa depannya baik, maka dia bisa memberkati. Kalau saya sudah salah jalan, saya sudah salah langkah, berumah tangga kacau, menjalani kehidupan masa muda salah jalan, kehidupan saya tidak memberkati. Bagaimana mungkin saya bisa berkata bahwa saya bisa memberkati dengan masa depanku yang ada pada saat ini? Sahabat seperjalanan, tidak pernah ada kata menyesal sekalipun mungkin kehidupan di masa lalu itu dilakukan dengan salah jalan. Saya masih ingat saudara-saudara, kalau saudara sangat paham dan tahu, di tayangan televisi itu ada mantan teroris yang meledakkan bom Bali. Jadi ada yang tidak menyesal tetap dengan perbuatannya, atau kemudian dia milih saja bunuh diri. Namun ada yang kemudian menyesal. Dan sekarang orang yang peledakan bom di Bali, bahkan dia itu perakitnya, dia otaknya, sekarang dia menjadi duta pemerintah untuk menyadarkan banyak para teroris agar tidak melakukan jalan yang salah seperti yang dilakukan dirinya. Sehingga teroris ini masa depannya buruk. Namun tatkala ada penyesalan, ada perubahan yang terjadi, maka Tuhan bisa memakai kita untuk memberkati. Sebut saja apa yang buruk di masa lalumu. Sebutkan jumlah-jumlah kehidupanmu yang salah, yang menyimpang, yang buruk, yang melanggar hukum, yang menyakiti orang lain, dikumpulkan. Dan engkau menyadarinya saat ini. Maka engkau punya waktu sebelum meninggal untuk merubahnya. Dan minimal memberitahu kepada orang lain. Inilah saya contoh yang salah, jangan ikuti. Kalau orang yang punya kehidupan yang baik, inilah saya contohnya, ikutilah.
Apa yang saya lakukan? Itu bagi yang sudah lansia. Bagaimana dengan anak yang muda? Anak yang muda, tentu engkau sedang menjalani hari-harimu untuk mencapai masa depan. Maka berbahagialah kalau hidupmu itu di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau menjadi orang yang mengumpulkan berbagai macam perjalanan hidup dengan hal-hal yang indah. Engkau punya karakter yang baik, engkau rajin, engkau tanggung jawab, engkau bisa dipercaya. Engkau menggunakan waktu-waktu yang ada dengan sangat tekun dan menyadari bahwa setiap waktu, setiap detik yang dilalui, setiap menit yang dilalui tidak pernah akan bisa kembali. Dan engkau menyadari bahwa masa depan itu adalah tabungan yang engkau akan buka satu hari kelak nanti, karena engkau di sepanjang hidupmu engkau menabung perkara-perkara yang indah. Sewaktu engkau belajar dengan baik, engkau sedang menabung pendidikan. Sewaktu engkau menjadi orang yang tumbuh dengan karakter-karakter yang baik, maka engkau sedang akan katakanlah membuka tabungan karakter. Dan semua yang baik itu akan membawa engkau menjadi orang yang dipercaya, menjadi pribadi yang diandalkan, menjadi pribadi yang memberkati. Jangan habiskan waktu dengan perkara-perkara yang tidak perlu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, baik yang lansia maupun yang anak muda, masa depanku di tangannya. Tatkala Allah berjanji bahwa karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oleh sebab itu, jalanilah kehidupan ini dengan benar. Sebagai siswa, belajarlah dengan baik. Sebagai mahasiswa, kuliahlah dengan baik. Sebagai seorang pegawai, bekerjalah dengan baik. Sebagai seorang pemimpin di dalam banyak aspek, maka memimpinlah dengan baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan punya niat-niat licik, niat-niat busuk, niat-niat buruk di dalam hatimu, karena semuanya akan terbongkar satu hari kelak nanti. Sewaktu engkau menyimpan perkara-perkara indah di masa mudamu, maka engkau akan membuka tabungan. Engkau akan memetik buah-buah dari perjuangan panjang. Engkau berakar ke bawah, lalu tumbuh menjadi batang, tumbuh menjadi ranting, tumbuh dedaunan, lalu buahnya engkau akan petik di masa depan nanti. Sahabat seperjalanan, sehingga temanya masa depanku di tangannya, itu berlaku untuk seluruh usia, khususnya buat lansia. Kalau engkau sudah salah jalan, maka wariskanlah di masa-masa sisa hidupmu hal-hal yang indah kepada anak cucu kita. Bagi yang anak muda, suatu hari kelak nanti kalian akan menjadi orang tua dan lansia, maka perjuanganmu untuk mengisi kehidupan dengan baik itu adalah warisan yang akan diturunkan juga kepada anak cucumu nanti. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kita tetap percaya masa depan Tuhan itu sungguh ada. Kita sedang masuk dalam kelas pendidikan di dalam kondisi yang sulit, pandemik yang ada. Tatkala kelas-kelas pendidikan itu semakin keras, semakin sulit, semakin banyak tantangan, artinya engkau sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menikmati masa depan yang jauh lebih baik, karena tantangan yang kau hadapi adalah tantangan yang sulit di masa sekarang. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah merancangkan masa depan yang indah buat anak-anak muda yang masih keluarga muda. Engkau harus mengasuh anak-anakmu. Berjuanglah, karena Allah berjanji masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bagi yang sudah lansia, yang sudah terlanjur, adakan penyesalan dan beritahu kepada anak cucumu, jangan melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan di usia lansia ini. Kalau hal-hal positif ada pada dirimu, maka saksikanlah, berikanlah nasihat, bimbingan kepada yang di bawah, agar generasi kita yang ada di bawah, anak cucu kita tetap hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menjamin masa depanku, masa depan anak cucu kita itu ada di tangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang banyak mengalami sakit terkena COVID. Hamba berdoa untuk satu keluarga yang terkena COVID di Jakarta. Engkau jamah ya Tuhan, Engkau sembuhkan. Hamba berdoa untuk salah seorang bapak yang terkena stroke dan sedang dibawa dari Bandung ke Jakarta. Tuhan juga jamah sembuhkan, pakai dokter yang menanganinya.
Hamba-Mu juga berdoa untuk salah seorang anak asuh hamba-Mu yang bulan Agustus akan melangsungkan pernikahan. Biarlah di saat sisa-sisa waktu persiapannya, Engkau yang akan melengkapi segala sesuatunya. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat semua sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang menghadapi kendala kesulitan, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan mengabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, masa depanku di tangan-Nya. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.